Halo, selamat siang. Saya Elizabeth Trusyanita, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana melakukan uji main with new dan juga menentukan efek size kohendi pada aplikasi SPSS dan juga dengan menggunakan kalkulator efek size dari kohendi. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji independency test dan juga menemukan nilai efek size kohendi pada video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji main with new dan juga menentukan efek size kohendi. Nah, sebelum melakukan uji, di sini saya sudah membuat judul, kemudian rumusan masalah, hipotesis, dan juga mengenai jenis eksperimen yang saya gunakan. Nah, di sini judul yang saya angkat adalah perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan media video pembelajaran dengan media Canva pada mata pelajaran geografi di SMA SKD. Nah, kemudian rumusan masalah yang saya angkat di sini hanya satu karena kita hanya ingin menguji satu, yaitu uji main with new. Nah, jadi rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa pada mata pelajaran geografi antara siswa yang menggunakan media video pembelajaran dan siswa yang menggunakan media Canva. Kemudian hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan antara hasil belajar geografi siswa SMA SKD yang menggunakan media video pembelajaran dan media Canva. Kemudian HA-nya, ada perbedaan antara hasil belajar geografi SMA SKD yang menggunakan media video pembelajaran dan media Canva. Kemudian berikutnya jenis eksperimennya yaitu true eksperimen, pretest, post-test, eksperimen, and control group design. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagannya, bagan penelitiannya, KE O1 X1 O2, yang berikutnya KK O3 X2 dan O4. Nah, keterangannya yaitu di sini kita bisa lihat keterangannya. KE yaitu kelas eksperimen yang ini, kemudian KK yaitu kelas kontrol. Kemudian ada O1. O1 yaitu pengukuran awal pretest kelas eksperimen. Kemudian O3 yaitu ini. O3 yaitu pengukuran awal atau pretest kelas kontrol. Kemudian ada X1. X1 yaitu perlakuan atau treatment pada kelompok eksperimen yaitu dengan media video pembelajaran. Kemudian ada X2 yaitu perlakuan atau treatment pada kelompok kontrol dengan menggunakan media Canva. Kemudian O2 yaitu ini. O2 adalah pengukuran akhir atau post-test kelas eksperimen. Kemudian ada O4 yaitu yang ini, yaitu pengukuran akhir pada post-test kelas kontrol. Seperti itu. Turunkan dulu ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan uji main with new ini, kita harus melakukan uji normalitas dan juga homogenitas. Jadi kita langsung saja masuk ke SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ini saya sudah mempunyai data yang terdiri dari nilai belajar geografi dan juga kelompok. Nah, kelompoknya ini dibagi menjadi 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 yaitu nilai pretest dari ini. Jadi kita lihat dulu di value-nya. Nah, 1 yaitu pretest media video pembelajaran, kemudian 2 adalah post-test media video pembelajaran, ketiga adalah pretest media Canva, dan yang keempat adalah post-test media Canva. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebelum kita melakukan uji main with new-nya, kita harus melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini kita gunakan atau kita lakukan untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini atau data hasil belajar geografi ini bersifat normal atau tidak, atau terdistribusi normal atau tidak. Maaf. Jadi untuk mengetahui kita klik analyze, descriptive statistik, ini kita melakukan uji normalitas ya. Kemudian explore. Kemudian di sini kita kembalikan dulu.
hasil belajar geografi kita masuk ke dependent list, kemudian kelompok kita masukkan ke vector list, kemudian kita klik plot. Nah, di plot ini kita klik normality plot with test. Nah, ini dia ya, kita klik continue dan oke. Tunggu. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Ini ada data-data yang sudah masuk atau outputnya. Nah, jadi untuk melakukan atau untuk menghitung efek size dari Cohandy ini yang kita perlukan itu dari data dari sini. Jadi boleh dicatat. Untuk menghitung efek size-nya itu kita menggunakan nilai post test. Post test dan juga post test dari media video pembelajaran dan post test dari media Canva. Nah, yang kita pakai itu ada mean. Nah, kalau yang untuk media video pembelajaran yang ini mean-nya adalah 72,80. Kemudian standar deviasinya itu adalah 8,364. Kemudian kita masuk ke media Canva itu ada mean-nya 79,73. Kemudian standar deviasinya adalah 9,032. Nah, jadi yang kita pakai untuk melakukan menentukan atau menghitung dari efek size-nya itu ada mean, kemudian standar deviasi dan juga jumlah subjeknya. Di sini jumlah subjek penelitiannya ada 30 ya, antara kelas kontrol dan juga kelas eksperimennya. Nah, setelah kita catat, kemudian kita masuk ke tabel hasil dari tes normalitasnya atau uji normalitasnya. Seperti yang kita ketahui bahwa subjek penelitiannya hanya 30. Jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Apabila subjek penelitiannya itu lebih dari 50 atau sama dengan 50, barulah kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Nah, kemudian dari hasil Shapiro-Wilk ini dapat kita ketahui nilai signifikasinya untuk pretest media video pembelajaran yaitu 0,290. Kemudian post test dari media video pembelajaran yaitu 0,037. Kemudian pretest media Canva yaitu 0,067. Kemudian post test media Canva yaitu 0,21. Nah, dapat kita ketahui di sini ada 2 yang berdistribusi secara normal, tapi ada 2 yang tidak. Nah, jadi karena adanya 2 yang kurang dari 0,05 dan juga 2 yang lebih dari 0,05 yaitu pretest video pembelajaran dan juga pretest media Canva ini lebih dari 0,05. Kemudian kita juga mengetahui bahwa nilai dari post test media video pembelajaran dan post test dengan media Canva ini kurang dari 0,05. Karena adanya data yang kurang dari 0,05 dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Jadi demikianlah hasil dari uji normality. Nah, sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitas kita lakukan untuk mengetahui apakah data ini atau data tersebut bersifat homogen atau tidak. Nah, atau berdistribusi homogen atau tidak. Kita langsung saja klik analyze. Kemudian non parametric t-test. Kemudian legacy dialog. Non parametric kemudian legacy dialog, kemudian two independent sample. Kemudian kita masuk, ini sudah saya itu kan. Mohon maaf, ini yang main with new. Kita klik analyze. Kemudian compare mean. Mohon maaf tadi salah. Compare mean, kemudian one way ANOVA, kemudian ini saya kembalikan lagi. Jadi dependent listnya kita masuk ke hasil belajar geografi. Kemudian kelompoknya kita masuk ke vector list. Nah, kemudian kita klik option. Nah, homogeneity of variannya kita klik continue dan oke. Nah, jadi dapat kita ketahui di sini, ini adalah output dari uji homogenitas. Di sini ada based on mean, based on median, based on mean and with adjust DF, kemudian based on trimmed mean. Nah, jadi
Dapat kita ketahui hasil dari signifikasinya base of mean yaitu 0,227, kemudian base of median yaitu 0,233, kemudian base on median and with adjust DF yaitu 0,233, kemudian based on treatment mean yaitu 0,214. Jadi dapat kita ketahui bahwa ini lebih dari 0,05 dan dapat kita simpulkan bahwa data ini bersifat homogen. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui atau melakukan uji normalitas dan mengetahui hasilnya itu normal atau tidak, dapat kita simpulkan tadi bahwa dari uji normalitasnya data tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian telah melakukan juga uji homogenitas dan kita ketahui bahwa dari hasil uji homogenitas kita ketahui bahwa data tersebut bersifat homogen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji non parametric mean with mu. Nah, jadi kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian two independent sample. Nah, kebetulan di sini sudah saya coba tadi. Jadi ini hasil belajar, kita masukkan ke test variable list, kemudian kelompok kita masukkan ke grouping variable, mohon maaf. Kemudian define group. Nah, kita ingat yang kita uji ini adalah hasil dari post test. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa hasil dari post testnya tadi yang grup 1 itu atau yang menggunakan media video pembelajaran itu adalah 2, kodenya 2 tadi kan. Kemudian yang grup 2 ini kita masukkan dengan kode dari penggunaan media Canva, yaitu hasil post testnya yaitu 4. Klik OK, kemudian jangan lupa test type-nya itu kita klik mean with mu, kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita kopikan, kita masukkan ke Word. Nah, ini dia. Nah, jadi kita ketahui bahwa subjeknya ini N-nya itu 30, jadi totalnya 60. Jadi kelas kontrol dan kelas eksperimen totalnya adalah 60 masing-masing. Dari kelasnya itu terdiri dari 30 subjek. Nah, kemudian mean rank-nya ada 24,12 untuk yang media video pembelajaran. Kemudian ada 36,88 itu untuk post test media Canva. Nah, sub of rank-nya yaitu untuk media video pembelajaran ada 723,50. Kemudian post test untuk media Canva yaitu 1106,50. Nah, kemudian di sini dapat kita simpulkan dari hasil uji mean with mu yang ditampilkan menunjukkan perbandingan hasil belajar geografi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan media video pembelajaran dan kelompok yang menggunakan media Canva. Rata-rata peringkat mean rank kelompok media video seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu 24,12, kemudian kelompok media Canva yaitu 36,88. Kemudian jumlah peringkat sum of rank-nya kelompok media video pembelajaran yaitu 723,60, sedangkan kelompok media Canva yaitu 1106,50. Nah, kesimpulannya adalah kelompok yang menggunakan media Canva memiliki rata-rata peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan media video pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan media Canva cenderung lebih baik. Nah, itu tadi sudah terjawab sudah dari rumusan masalahnya. Ternyata ada pengaruh atau ada perbandingan hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita melakukan uji mean with mu, kita akan masuk ke uji effect size. Nah, jadi effect size itu kita kebetulan di sini saya masuknya di kalkulatornya itu dengan ini sudah saya cantumkan di sini. Kemudian interpretasi efeknya, besaran efeknya kecil itu D itu sama dengan 0,2, kemudian medium itu D sama dengan 0,5, kemudian besar itu adalah D sama dengan 0,8. Seperti itu. Nah, jadi kita masuk saja ke kalkulatornya. Ini adalah kalkulatornya. Kebetulan tadi saya sudah masukkan dan saya sudah catat di sini. Tadi sudah saya ingatkan untuk mencatat mean, kemudian standar deviasi dan juga sample size-nya. Nah,
Di sini di grup 1 itu adalah yang menggunakan media pembelajaran video. Nah, kemudian grup 2-nya itu adalah yang menggunakan media Canva. Nah, seperti kita ketahui tadi dan kita sudah catat, jadi min dari grup 1 itu adalah 72,80, standar deviasinya itu 8,364, kemudian sampel size-nya ada 30, kemudian grup 2 minnya ada 79,73, standar deviasinya adalah 9,032 dan sampel size-nya ada 30. Nah, langsung saja klik calculate. Nah, dapat kita. Kemudian di sini kita dapat ini adalah hasil dari Cohendy-nya. Dari hasilnya adalah 0,796148. Jadi kita kopikan masuk lagi ke Word. Nah, dari hasil dari effect size dan uji effect size dari Cohendy ini dapat disimpulkan perbedaan hasil belajar geografi SMA SKD antara kelompok dengan media video pembelajaran dan media Canva mempunyai perbedaan signifikan dengan nilai effect size yang ditunjukkan dengan nilai dari effect size-nya yaitu mencapai 0,796148. Karena nilai dari efek Cohendy-nya ini yaitu 0,796148, dapat kita simpulkan bahwa interpretasi besaran efeknya itu masuk ke dalam medium, yaitu hampir ke besar, yaitu sedikit lagi akan mencapai 8 seperti itu. Jadi demikianlah cara untuk menguji atau melakukan uji pada Mann Whitney U di SPSS dan juga menentukan efek size Cohendy pada kalkulator Cohendy yang ada di Google. Di sini saya menggunakan Google. Jadi demikianlah, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam bahagia. Terima kasih.